Saya akan membahas setiap pertemuan yang kita lakukan di Elena. Saya akan coba membuat video penjelasan dari PPT yang saya berikan kepada Minasang. Jadi ada kuliah melalui Elena dan ada kita coba diskusi di Zoom seperti itu ya. Jadi kita minggu ini masuk ke pembahasan fonetik dan fonologi. Jadi dari cabang-cabang ilmu linguistik itu, mungkin sebetulnya saya tidak terlalu membahas cabang ilmu linguistik apa saja karena nanti kita akan lebih bahas secara detail ya. Jadi Minasang coba baca kembali buku ajar yang sudah saya berikan dalam bentuk PDF kepada Minasang dan kita coba bahas satu-satu setiap babnya. Oke, kita masuk ke fonetik dan fonologi. Jadi apa itu kok disandingkan gitu? Apa sih fonetik dan fonologi? Mungkin semester depan Minasang akan lebih detail membahas tentang ini di mata kuliahnya Onsei Gaku, mata kuliahnya Heni Sensei. Jadi ini karena bagian dari linguistik saya akan membahas sedikit. Jadi di sini fonologi adalah fonnya itu dari bunyi, loginya dari ilmu. Ilmu membahas tentang bunyi. Nah di sini ada dua kajian dari fonologi itu, fonetik dan fonemik gitu. Jadi kan fonetik itu sebetulnya kajian ilmu dari fonologinya gitu kan. Nah, di sini fonemik tidak akan saya bahas karena fonemik ini adalah cabang yang mempelajari bunyi bahasa yang memperhatikan fungsi pembeda makna atau tidak. Nah, kita akan lebih fokus ke disebut dengan fonetik. Jadi bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut. Kita lihat contoh berikut ini. Bunyi i di setiap kata-kata berikut ini ternyata ada perbedaan gitu. Contohnya coba Minasang ucapkan sendiri. Intan, angin, batik itu i-nya tidak sama. Ini juga sama halnya dengan bunyi p di dalam kosakata bahasa Inggris seperti pace, space, map gitu kan. Jadi p-nya itu tidak sama. Nah, itu di dalam fonetik itu kita bahas perbedaan-perbedaan tersebut. Oke, kita lihat ada 3 jenis dari fonetik. Untuk dari secara definisinya kita bahas satu-satu. Fonetik artikulatoris itu mempelajari mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasiannya. Nanti akan saya berikan contoh. Fonetik akustik itu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Yang ketiga, auditorius itu bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita. Jadi ini nanti itu sebetulnya nanti ada bidang fonetik yang berhubungan dengan bidang misalnya ini mekanisme bahasa lebih ke bidang struktur organ tubuh kan seperti itu nanti ya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan organ ucap dan proses fonasi. Organ apa saja yang berkaitan dengan bahasa? Nah, di sini kan kalau misalnya tadi kita lihat di fonetik auditorius itu apa yang berhubungan dengan proses pengucapan kan gitu ya. Lalu bagaimana proses bunyi konsonan dan vokal A, I, U, E, O misalnya gitu ya. K, S, N, Eng, E, N, M gitu kan itu konsonan. Nah, jenis bunyi vokal ditentukan oleh posisi lidah dan bentuk terbukanya bibir. Jadi ketika Minasang A, seperti apa posisinya ketika bunyi vokal keluar. Lalu bunyi konsonan ditentukan oleh merapat B, menyempitnya saluran. Nah, ini kan berhubungan dengan tadi fungsi-fungsi organ tubuh kan gitu ya. Berhubungan dengan nanti seperti yang dibahas fonetik auditorius. Nah, kita lihat ini nanti mungkin lebih jelasnya Osegaku Minasang akan lebih detail dibahas oleh Heni Sensei ya. Nah, gambar alat ucap manusia di sini kan yang berhubungan dengan tadi pelafalan, berhubungan dengan organ ucap, berhubungan dengan bunyi, proses pembentukan bunyi itu apa saja itu di sini ya. Oke, saya tidak akan bahas lebih dalam, kita akan lanjut ke. Nah,
di dalam fonetik ini, di dalam fonologi ini, kalau tadi berhubungan lebih banyak berhubungan dengan fonetik ya, ada yang disebut dengan homonim, homofon, homograf. Di sini ketika dikaitkan dengan bahasa, tadi kan misalnya bunyi ba, bi, bu, be, bo, gitu ya. Nah, ketika dihubungkan dengan bahasa, ada istilah-istilah homonim, homofon, homograf. Grafnya itu kan tulisan, fonnya itu bunyi, nimnya itu sinonim, nim persamaan makna gitu. Nanti oke. Akan saya berikan video minasang untuk mengetahui seperti ini disebut homofon seperti itu. Seperti ini yang disebut homonim. Oke, kita lihat arti dari definisi masing-masing. Homonim ini penulisan sama, pelafalan sama, dan tapi makna yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan banyak, ini bahasa Jepang juga banyak ya. Jadi misalnya kanji berbeda, oke. Kalau kanji pasti berbeda ya, homonim. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada bisa, itu tapi ada dua punya makna yang berbeda, itu homonim. Di video yang kedua saya berikan contoh homonim bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Lalu homofon itu kan fonnya itu bunyi. Di sini arti pelafalan yang sama namun penulisan dan makna tersebut berbeda. Jadi ketika masa tulisannya kan ada S2 tapi ketika pelafalan kan tidak terlalu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu beda. Dan itu menimbulkan tentunya arti yang berbeda, homofon. Ini contoh dalam bahasa Indonesia. Kayak ini nanti ada contoh yang minasang bisa amati di video yang berhubungan dengan homofon. Lalu homograf, grafnya itu tulisan. Di sini tulisannya sama namun pelafalan dan makna yang berbeda. Hati-hati, tulisan sama kan gitu ya. Mental, tulisan sama mental, tapi kan ketika dibaca mental dan mental kan gitu. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Itu disebut dengan homograf. Oke, nah untuk yang ini minasang boleh lihat di lembar kerja, saya sudah berikan lembar kerja ya. Oke, lalu objek apa saja yang dipelajari di fonetik ini? Salah satunya adalah aksen. Ini minasang juga aksen itu contohnya seperti ini. Kalau dalam bahasa Jepang nanti ada aksen yang berbeda-beda. Ketika hashi misalnya gitu ya, tinggi rendahnya tekanan suara pada setiap kata sebagai pembeda. Dalam bahasa Jepang aksen lebih sering disebut dengan dialek Hogen. Sini nanti kalau bahasa Jepang bukan bahasa yang berbeda tapi Hogen yang berbeda. Nah, saya berikan lagi contoh video Hogen, Nagoya Beng. Contoh ada seperti apa sih Nagoya Beng? Kalau yang penasaran silahkan buka video di YouTube yang sudah saya masukkan linknya ya. Oke. Lalu intonasi juga termasuk ke dalam objek kajian dari fonologi tadi. Jadi fungsi intonasi dalam bahasa Jepang itu satu, memperjelas makna kalimat. Nah, di sini ketika kata sama tapi intonasi berbeda itu mempunyai makna yang berbeda. Kedua, intonasi itu menunjukkan nuansa dan perasaan. Kairo, kan gitu. Intonasinya tinggi. Kairo, perasaannya dapat menyampaikan informasi baru atau lama, menunjukkan secara individu. Kita lihat contohnya. Ada yang tahu kanji ini karena kairimasu. Kairimasu, gitu kan, itu nanti sebetulnya artinya mau bertanya. Kairimasu itu juga bisa dijadikan sebagai bentuk tanya karena dia intonasinya naik. Sekarang kairimas, nah ini pernyataan. Kairimas, saya mau pulang ya. Kairimas, jadi intonasinya ke bawah. Pulang ya, seperti itu. Itu contoh-contoh dari intonasi dalam bahasa Jepang. Oke, kita lihat ada satu objek dalam fonologi itu disebut dengan fonem. Nah, fonem ini itu satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan arti. Ada. Jadi ketika fonem K, S, T, H, D akan terlihat beda jika digunakan sebagai awal kata. Jadi misalnya kaku, saku, taku, naku, haku, daku itu
mempunyai makna yang berbeda. Itu fonem. Hai, lalu juga ada istilah yang lain disebut dengan alofom. Alofom ini realisasi fonem ketika dibunyikan dalam bahasa Indonesia. Fonem I mempunyai 4 buah alofom. Seperti tadi ya, cita bunyi I-nya itu berbeda dengan tarik. Lalu beda lagi dengan dalam kosakata ingkar. Beda lagi dengan dalam kosakata kali. I itu mempunyai alofon yang berbeda-beda. Ini juga kalau kita contohkan dalam bahasa Jepang. Di sini itu ternyata dia bisa menasal. Jadi misalnya gitu. Di tengah ada depannya P jadi sampo. Jadi M. Lalu di tengah itu di depannya B jadi kambang. M juga. Lalu angming. Jadi yang di tengah-tengah itu biasanya dibacanya M. Aming. Lalu kita lihat ketika itu di depannya itu ada T, D, C, N, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah hantai, sendai. Ini betul-betul N. Nah, ini yang menarik ketika disandingkan depan itu dengan nya, konyaku. Jadi dia berubah. Itu yang disebut dengan alofon. Oke. Kita yang terakhir, ciri khas dari dalam bahasa Jepang ini berkaitan dengan fonologi dan fonetik ini adalah yang disebut dengan mora. Contohnya begini. Jepang, Jepang. Ada 6 suku kata. Ada 6 alfabet. Jepang. Lalu suku katanya apa? Jepang. Nah, tapi ketika mora dan bahasa Jepang itu berbeda. Dia tidak lihat dari suku kata dan dia tidak lihat dari jumlah alfabet, tapi dilihat dari ketukan. Kita berikan contoh, misalnya dalam bahasa Jepang ada mikang. Mikang berarti alfabetnya ada 5. M-I-K-A-N. Mikang. 5 jumlah alfabet. Suku katanya mikang. 2 suku kata. Tapi di dalam mora itu dilihat dari ketukan. Mikaeng. Jadi 3 mora. Hai, idiska. Oke, sekarang mora itu termasuk ke dalam pembahasan terakhir di pertemuan kali ini. Untuk tugasnya nanti saya akan berikan minasang lembar kerja untuk minasang kerjakan. Idiska, hai, ja. Silakan minasang untuk lebih jelasnya minasang boleh membuka buku ajar ya, karena itu kayaknya lebih lebih banyak penjelasannya dibandingkan PPT.